Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Dan juga share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, keluarga, kolega, juga pasangan Anda. Dan jangan lupa sebarkan ke platform-platform media sosial yang Anda miliki, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp Anda. Karena itu akan sangat membantu kami dalam memberikan informasi, insight, maupun edukasi di bidang finansial, investasi, dan pasar modal. Yuk kita mulai. Kali ini kita mau ngomongin mana yang lebih baik, bisnis franchise atau bisnis sendiri. Baik bisnis franchise maupun bisnis sendiri memiliki tujuan yang sama sebetulnya, menambah pundi-pundi kekayaan sang pemilik usaha. Ada banyak pertimbangan yang mempengaruhi kesimpulan tentang mana yang lebih menguntungkan. Semua tergantung pada prioritas dan pilihan Anda. Apapun di dunia ini, segala hal itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan masing-masing ini perlu menjadi bahan pertimbangan Anda. Yuk kita bahas dari kedua sisi, baik dari franchise maupun dari bisnis sendiri. Pertama, kita akan membahas dari sisi jika Anda berbisnis franchise. Franchise adalah kerjasama bisnis antara pemilik usaha dengan mitra usaha dengan membagi hasil usaha berdasarkan perjanjian yang mereka sepakati. Dalam hal ini, pemilik usaha yang dapat menjual waralabanya adalah perusahaan yang telah terbukti memiliki sistem bisnis yang teruji dan mampu menghasilkan keuntungan. Pihak pemilik usaha ini biasa disebut franchisor. Franchisor kemudian dapat mengembangkan bisnisnya dengan menjual waralaba usahanya ke mitra usaha yang dipanggil dengan franchisee. Franchisee kemudian diizinkan membuka usaha dengan identitas perusahaan sang franchisor serta menjual produk yang sama. Sebagai kompensasi kepada sang franchisor, franchisee biasanya membayar royalti kepada sang franchisor. Nah, kelebihan bisnis franchise atau waralaba dibandingkan bisnis sendiri adalah yang pertama, merek dagang yang sudah diakui. Nah, karena Anda adalah seorang franchisee, Anda dapat menggunakan merek dagang sang perusahaan franchisor. Perlu Anda ketahui, membangun brand atau merek dagang bukanlah hal yang mudah. Sedangkan dalam franchise, Anda nggak perlu repot-repot membangun brand, karena brandnya sudah disediakan oleh sang franchisor. Yang kedua, popularitas produk. Produk yang Anda jual dalam bisnis franchise pasti sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga Anda nggak perlu berupaya keras untuk membangun reputasi dan popularitas produk yang Anda jual. Yang ketiga, pemilihan lokasi. Lokasi memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan bisnis Anda. Menentukan lokasi bisnis bukanlah hal yang mudah. Kegagalan memilih lokasi akan berdampak signifikan. Ya, kegagalan memilih lokasi ini akan memberi dampak yang signifikan, tapi bukan dampak baik, tapi dampak buruk. Nah, kalau di dalam franchise, Anda nggak perlu kebingungan karena franchisor akan membantu Anda menganalisa lokasi yang akan Anda gunakan untuk membuka franchise. Yang berikutnya adalah training. Jika Anda adalah seorang newbie atau pemula dalam bisnis dan belum punya kemampuan bisnis, franchise akan membuat Anda merasa aman karena franchisor akan memberikan training kepada setiap franchisee-nya sehingga Anda tidak akan merasa buta arah.
dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang berikutnya, bisnisnya pasti udah teruji. Sebelum dia jual franchise-nya, maka sebuah bisnis yang dijual itu harus sudah memiliki sistem yang teruji lebih dahulu. Meskipun akan tetap ada risiko bahwa bisnis itu bisa saja gagal, tapi Anda tetap nggak perlu lagi memulai strategi bisnis dari nol. Ini akan sangat mengurangi beban Anda, terutama bagi Anda pengusaha pemula. Yang keenam, promosi bersama. Promosi yang dilakukan oleh sebuah bisnis franchise tidak hanya akan dilakukan oleh outlet Anda sendiri. Franchiser akan memberikan sebuah arahan promosi, maka setiap franchisee akan melakukan hal yang sama, sehingga jangkauan promosi akan lebih luas. Promosi yang dilakukan oleh outlet franchisee lain juga akan memberikan dampak positif bagi outlet Anda. Lalu apa sih kekurangan dari franchise? Yang pertama, terpaku pada konsep sang franchiser. Pada dasarnya, membeli franchise berarti menjadi cabang usaha dari sang franchiser. Artinya, franchisee harus merepresentasi perusahaan franchiser secara keseluruhan. Ada standar usaha tertentu yang telah ditetapkan oleh franchiser yang tidak boleh dilanggar oleh franchisee. Jika Anda adalah pengusaha yang kreatif, suka inovasi, franchise sangat tidak disarankan untuk Anda karena akan mematikan inovasi yang Anda miliki. Yang kedua, royalti yang mahal. Royalti yang harus dibayarkan di awal usaha biasanya tidaklah murah. Biasanya Anda harus merogoh kocek yang cukup dalam ya, hanya untuk mendapatkan franchise. Apalagi kalau franchise-nya itu benar-benar franchise yang bagus ya, franchise yang besar, misalnya seperti franchise McDonald. Jika modal Anda tidak cukup besar, maka akan sulit untuk membeli franchise yang bagus. Yang ketiga, taruhan reputasi. Menjadi franchisee berarti Anda menjadi bagian dari suatu ikatan kerjasama yang luas antara Anda, franchiser, dan para franchisee lainnya. Di mata masyarakat, usaha ketiga pihak tersebut adalah sama. Jika Anda adalah salah satu dari pihak yang tadi melakukan kesalahan dan mencoreng nama baik merek dagang tersebut, Anda pun akan terkena imbasnya. Sekalipun tidak melakukan kesalahan dalam praktek usaha yang Anda pegang, pasar bisa saja kehilangan kepercayaan pada produk yang dijual. Yang keempat, kepemilikan terbatas. Setiap franchisee terikat pada perjanjian dengan franchiser. Dalam perjanjian franchise, seorang franchisee tidak diperkenankan menjual bisnis waralabanya kepada pihak lain. Jika merasa bisnis waralaba tersebut sudah tidak menguntungkan, Anda tidak dapat memindah tangankannya ke pihak manapun. Begitu Anda memutuskan untuk menutup bisnis franchise tersebut, modal yang Anda keluarkan untuk membayar royalti akan hangus. Yang kelima, memiliki potensi konflik. Franchise adalah bisnis yang sangat mengandalkan perjanjian kerjasama. Kerjasama adalah hal yang sangat sensitif dan sangat rawan konflik. Jika terjadi ketimpangan dalam praktek usaha, potensi konflik antara franchiser dengan franchisee sangat besar. Tidak jarang konflik ini membawa kerugian besar baik pada franchiser maupun pada franchisee. Yang keenam, supplier terbatas. Semua supplier untuk setiap franchisee biasanya ditentukan oleh sang franchiser. Biasanya franchiser sendiri yang menjadi supplier bagi seluruh bisnis waralabanya. Anda tidak diperkenankan membeli bahan baku dari supplier lain, sekalipun ada supplier yang menawarkan mungkin keuntungan lebih atau harga yang lebih murah. Itu adalah keuntungan dan kelebihan
punya franchise. Lalu gimana kalau membangun bisnis sendiri? Membangun bisnis adalah sebuah proses yang panjang, dimulai dari perencanaan, implementasi, sampai evaluasi bisnis. Bagi sebagian orang, membangun bisnis adalah tantangan yang menarik. Tapi bagi banyak orang, bisnis adalah sesuatu yang mengerikan. Yuk kita lihat kelebihan membangun bisnis sendiri dibandingkan memiliki franchise. Yang pertama, brand sendiri. Dalam membangun bisnis, Anda memiliki kebebasan 100% dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Mulai dari menentukan produk atau jasa yang akan dijual, hingga siapa target bisnisnya, bagaimana cara menjualnya. Anda tidak terpaku pada siapapun dan bebas berkreasi, karena brandnya adalah milik Anda sendiri atau merek dagangnya adalah milik Anda sendiri. Yang kedua, lokasi. Lokasi manapun yang Anda anggap menguntungkan dapat digunakan sebagai tempat usaha. Tidak ada persyaratan apapun untuk menentukan tempat usaha. Semua tergantung pada pertimbangan untung rugi Anda sebagai pemilik. Yang ketiga, keuntungan tidak terbatas. Ketika ingin mengembangkan bisnis, Anda bebas menentukan sendiri gimana cara Anda ingin mengembangkannya. Tidak ada aturan yang membatasi untuk membuka cabang baru atau juga merambah sektor-sektor yang baru. Satu-satunya aturan yang menjadi batasan Anda hanyalah aturan pemerintah. Faktor pengalih apapun dapat Anda gunakan untuk melipat gandakan keuntungan Anda. Yang keempat, supplier bebas. Setiap pengusaha pasti menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Terkadang untuk mendapatkan harga yang optimal, pengusaha perlu mendapatkan bahan baku dari supplier yang berbeda-beda. Ketika Anda membangun bisnis Anda sendiri, tidak perlu terpaku pada satu supplier yang ditentukan seperti pada franchise. Anda dapat bebas memilih supplier yang mana saja, dan kapanpun Anda ingin menggantinya, Anda dapat menggantinya setelah Anda merasa mungkin ada supplier lain yang dapat memberikan keuntungan lebih pada Anda. Yang kelima, kepemilikan penuh. Jika suatu saat Anda merasa bisnis yang dijalankan sudah tidak menguntungkan atau ingin berpindah bisnis, Anda bebas dapat menjual bisnis tersebut. Anda adalah pemegang kepemilikan mutlak dalam bisnis tersebut, sehingga Anda bebas melakukan apa saja dengan kepemilikan itu. Yang keenam, potensi konflik yang rendah. Dalam bisnis sendiri, ikatan yang terpenting adalah antara perusahaan Anda dan target pasar atau suppliernya. Tidak ada ikatan lain yang memberi pengaruh signifikan pada keberlangsungan usaha Anda. Beda dengan franchise yang sangat tergantung pada franchisernya. Maka dari itu, bisnis sendiri memiliki potensi konflik kerjasama yang lebih rendah dibandingkan dengan franchise. Lalu, apa kekurangannya kalau Anda bisnis sendiri? Yang pertama, risiko tinggi. Membangun bisnis sendiri memiliki risiko yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada membeli bisnis franchise. Hal ini dikarenakan pemilik bisnis belum pernah menjalankan bisnisnya, sehingga tidak ada gambaran yang jelas bagaimana usaha tersebut akan berjalan. Ini bukan berarti bisnis sendiri pasti tidak lebih menguntungkan daripada franchise. Hanya saja setiap kemungkinan masih hanya bersifat spekulasi dan belum pernah dibuktikan secara langsung. Yang kedua, tidak ada bantuan. Pemilik bisnis sendiri memang punya kendali penuh atas bisnisnya. Jadi, jika terjadi apapun tidak ada pihak yang bertanggung jawab menolak perusahaan. Beda dengan franchise, jika franchisee mengalami kesulitan, maka franchiser akan membantu mengatasi kesulitan tersebut. Yang ketiga, strategi bisnis belum teruji. Seorang pemilik bisnis yang merupakan single business owner belum memiliki strategi bisnis yang teruji. Anda harus mencari dan mencoba-coba sendiri strategi bisnis untuk company. Tidak ada langkah yang pasti dalam membangun bisnis. Terkadang hal ini menjadi kebingungan. Trial dan error terus Anda lakukan sampai Anda menemukan strategi bisnis yang paling optimal bagi perusahaan Anda. Yang keempat,
tidak adanya training. Tidak ada training apapun bagi pemilik bisnis. Sebaliknya malah kita harus merencanakan training terhadap apa yang ingin kita berikan kepada bawahan di perusahaan kita nantinya. Yang kelima, harus membangun reputasi sendiri. Setiap bisnis sendiri harus membangun reputasi produknya dari nol. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah serta membutuhkan waktu yang panjang. Tingkat keberhasilannya pun nggak dapat dipastikan. Yang keenam, promosi terbatas. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan Anda hanya terbatas pada outlet yang dimiliki. Jika ingin memperluas jangkauan promosi, Anda membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, setelah Anda lihat tadi, bisnis waralaba maupun bisnis sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dua-duanya sama-sama dapat menghasilkan keuntungan dan dua-duanya tetap bisa sama-sama rugi. Cermatilah kelemahan, kelebihan yang telah saya paparkan. Kemudian Anda pertimbangkan mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas Anda bila Anda ingin bisnis sendiri. Nah, bagi Anda yang tidak ingin berbisnis, Anda bisa berinvestasi pada bisnis orang lain di pasar modal Indonesia. Sekian dulu insight-nya, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus di bidang finansial dan investasi.